Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rumah yang sering didatangi para malaikat pembawa rahmat akan terasa seperti surga di dunia. Rasanya tenang, nyaman, dan damai. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, ada beberapa amalan yang menyebabkan rumah kita sering dikunjungi malaikat, bahkan menyebabkan setan takut dan tidak berani mendekat, apalagi sampai masuk ke dalam rumah kita. Berikut ini beberapa amalan yang mudah dilakukan dari Rasulullah SAW agar malaikat sering mengunjungi rumah kita. Yang pertama adalah banyak membaca Al-Quran. Para malaikat akan mendatangi rumah yang penghuninya sering membaca Al-Quran. Seperti diketahui bersama bahwa kita membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca firman Allah, tapi juga bisa mendatangkan pahala bagi yang membacanya. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Allah kepada manusia melalui malaikatnya. Maka sudah pasti dengan membaca Al-Quran akan turun malaikat, rahmat, kebaikan dan ketenangan di dalam rumah, dan setan pun akan lari menjauh darinya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaikah wa tahjuruhus syayatin wa yakthuru khairuhu ay yuqra'a fihi al-Qur'an." Rumah yang dibacakan Al-Quran akan terasa luas bagi penghuninya dan akan dihadiri oleh para malaikat. Setan pun akan pergi meninggalkan rumah tersebut dan akan banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Selanjutnya yang kedua, agar rumah kita didatangi malaikat adalah dengan memperbanyak melaksanakan sholat. Jika sebuah rumah ditempati penghuni yang rajin mengerjakan sholat, maka rumah itu akan dipenuhi dengan keberkahan dan kebaikan. Malaikat pun akan senang dan betah berdiam di sana. Namun sholat yang diutamakan di dalam rumah adalah sholat sunnah. Sedangkan sholat fardu bagi laki-laki sebaiknya melaksanakannya di masjid dengan berjamaah. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Karena sebaik-baiknya sholat adalah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat wajib." Hadis ini mencakup semua sholat sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan al-maktubah dalam hadis ini adalah sholat fardu. Sekali lagi, untuk kaum laki-laki, sholat fardu sebaiknya dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, amalan yang ketiga adalah banyak melakukan zikir. Ciri yang ketiga bahwa rumah sering didatangi malaikat adalah penghuni rumahnya banyak melakukan zikir. Zikir adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harusnya selalu dilakukan oleh setiap muslim. Di antara keistimewaan berzikir adalah rumah kita akan dikelilingi para malaikat dan Allah akan memberikan ketenangan bagi penghuninya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma. Mereka berdua berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat nama Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah atau ketenangan,
dan mereka disebut oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Selanjutnya, amalan yang keempat adalah rajin bersedekah. Harta yang kita miliki tidaklah sepenuhnya menjadi milik kita. Ada sebagian dari hak orang lain yang sudah seharusnya diberikan kepada orang tersebut. Inilah perbuatan terpuji yang diajarkan Islam untuk saling berbagi dengan sesama dan tidak menikmati sendiri harta yang dimiliki. Bahkan, jika penghuni sebuah rumah rajin bersedekah, malaikat pun akan sering hadir di rumah tersebut. Sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Setiap pagi ada dua malaikat turun mendampingi seorang hamba. Yang satu berdoa, wahai Allah, berikanlah ganti rugi bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya. Sedangkan malaikat yang satu berkata, ya Allah, musnahkanlah harta orang-orang yang bakhil. Selanjutnya yang kelima adalah suka menuntut ilmu. Ciri yang terakhir bahwa rumah sering didatangi oleh malaikat adalah ketika penghuninya suka menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Selain bisa mendatangkan pahala, menuntut ilmu juga bisa mendatangkan malaikat ke rumah orang tersebut. Yang mana dampak positifnya, penghuninya pun selalu diberi kelimpahan atau kecukupan rezeki. Para malaikat selalu mengepakkan sayapnya untuk memayungi para pencari ilmu. Artinya, para malaikat senang kepadanya, lalu menaburkan rahmat dan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talibul ilmi tabasutu lahul malaikatu ajnihataha ridon bima yatlub." Para malaikat membentangkan sayapnya terhadap orang yang menuntut ilmu, karena malaikat ridho dengan ilmu yang dicari orang tersebut. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam adalah menjaga kebersihan dan kesucian rumah. Malaikat adalah makhluk rohani yang menyukai bau harum dan merasa terganggu dengan bau busuk. Bau harum tentunya hadir karena selalu menjaga kebersihan. Bahkan dalam ajaran Islam, kebersihan adalah bagian dari iman. Bangsa malaikat menyukai bau wewangian, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan yang tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati masjid kami. Karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Ustadz Mahmud Asy-Syafrawi menyebutkan dalam bukunya Mengundang Malaikat ke Rumah, bahwa jika kita ingin rumah kita didatangi oleh para malaikat, maka hendaknya kita senantiasa menjaga kebersihan di dalam rumah kita dan memakai wewangian. Sahabat beriman rahimakumullah, itulah beberapa ciri rumah yang sering dikunjungi oleh para malaikat. Insya Allah, ketika penghuni rumah menjalankan hal-hal tersebut, rumahnya akan diliputi oleh keberkahan, rahmat dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.